Kebetulan kita dapat tugas nih, jadi kita memilih Gua Braholo sebagai tempat buat kita mencari pengetahuan-pengetahuan baru, juga mungkin bisa dikatakan sebagai upaya pelestarian tempat bersejarah dalam bentuk kawasan yang terdapat di setiap bagian-bagiannya. Kenapa kita memilih Gua Braholo sebagai objek proyek kita kali ini? Ya karena tempat-tempat bersejarah seperti ini perlu dilestarikan. Juga biar orang-orang mengenal betapa banyaknya peninggalan-peninggalan bersejarah di sekitar kita. Ini namanya sejarah Malin Gendiri, tapi aku kurang tahu sejarahnya. Pak Marosolo. Iya. Itu bagaimana sejarahnya dengan terkait dengan Gua Braholo ini? Oh ya, Gua Braholo itu istilahnya dimengerti masyarakat sudah sejak lama, yang dulunya cuma digunakan untuk sebagai istilahnya kalau orang zaman dulu sebagai pertapaan kayak gitu. Tapi setelah adanya penelitian di tahun 94, masyarakat luas khususnya di masyarakat Dusun Semugih ataupun masyarakat lingkup Dusun Semugih menjadi tahu bahwasanya Gua Braholo itu menyimpan sejarah tempat tinggal manusia purba prasejarah kayak gitu. Itu peninggalannya dalam bentuk apa, Pak? Peninggalan Gua Braholo itu seperti di papan informasi ada istilahnya ada beberapa peninggalan ya, tapi yang terbesar adalah di Gua Braholo ditemukan 4 kerangka manusia purba. Ya. Nah itu sebagai kan ditemukan sebagai berbentuk fosil atau fosil. Nah, itu sekarang diangkut di museum apa atau karena khususnya di Dusun Semugih belum ada tempatnya, khususnya di sini akhirnya semua hasil temuan penelitian di Gua Braholo itu ditaruh di Punong Pacitan. Oh, tepatnya di lokasi di Punong itu saya kebetulan belum pernah ke sana, tapi di sana di Punong Pacitan itu ada seperti kayak museum kayak gitu, hasil temuan-temuan di Gua Braholo ditaruh di sana semua. Dan di sini saya sebenarnya sudah mengusulkan untuk replika. Jadi paling enggak misalnya hasil temuan itu dimanfaatkan sebagai penelitian, paling enggak di Gua Braholo ada replika hasil temuan kerangka ataupun apapun itu. Jadi kayak bisa orang berkunjung di Gua Braholo bisa melihat ini loh hasil temuan di Gua Braholo kayak gitu. Nah terus ini kan Gua Braholo sering menjadi destinasi atau bagaimana? Kalau Gua Braholo sebenarnya lebih sebagai istilahnya penelitian seperti itu. Jadi dulu sebelum corona itu penelitian itu hampir setiap tahun ada. Terus di samping itu di 2 tahun kemarin untuk penelitian itu sendiri melibatkan dari beberapa sekolah khususnya untuk guru-guru sejarah kayak gitu biar mereka tahu bahwasanya penelitian itu seperti apa kayak gitu. Untuk lebih jelasnya mari teman-teman lihat aja istilahnya Gua Braholo ataupun bekas-bekas ekskavasinya itu teman-teman bisa lihat sendiri. Yang paling seru itu yang sampai kayu. Oh iya. Tulang-tulangnya satu tonton itu yang gigi-gigi. Yang putih-putih dan tulang sisa makanan. Yang putih-putih. Rekam suara kah?
Yang putih-putih sisa makanan. Oh. Nah, ini. Ini sebenarnya putih-putih cuma. Ini nih. Ada, pikiran lo. Fobia aku. Bisa ujian nih. Bisa. Lalu kenapa ini bisa disebut sebagai gua berhala, Pak? Gua Braholo itu sebenarnya dari dulu memang sempat namanya itu sempat berubah-ubah. Ada yang menyebut Gua Pahala juga gitu. Tapi kenapa dibuka sebagai Gua Braholo itu karena adanya satu batu yang menyerupai orang bertapa yang di sebelah sana, dan mungkin di foto itu kan kayak orang bertapa. Jadi lebih ke kayak berhala kayak gitu. Nek dulu kenapa di sini ini disebut berhala juga karena waktu dulu istilahnya orang dulu itu kan Gua Braholo itu sebagai pertapaan. Nek zaman sebelum Islam masuk, sebelum orang-orang mengenal agama Islam, orang-orang menuntut ilmu kejawen kan kayak di gua bertapa. Itu tahun terakhir itu di tahun 80-an ada 2 orang yang bertapa di Gua Braholo itu terpingsan kayak gitu. Itu dan saya masih kecil. Dan setelah itu udah nggak ada karena orang masyarakat khususnya di dusun Semuge sudah banyak yang belajar agama, akhirnya meninggalkan budaya untuk bertapa kayak gitu dan beralih untuk melaksanakan ibadah sholat kayak gitu. Nah, ini kan banyak sekali lubang-lubang kalian gitu ya, Pak? Kenapa nggak jadiin satu atau jadi Jadi untuk penelitiannya itu sendiri kan, jadi untuk penelitian pertama itu tidak cuma satu lubang, Mbak. Jadi misalnya di lubang ini D misalnya untuk itu lubang pertama itu kan misalnya sejajar kayak gini D semua, terus di sininya E, terusnya F, terus ada B sampai G kayak gitu. Jadi misalnya diambil sampel sini, diteliti, terus temuannya dikasih tulisan, dikasih apa, terus misalnya kali di F temuannya apa, terus di G temuannya apa, nanti kan dikumpulin. Jadi tidak murni satu lubang. Itu membuktikan bahwasanya kenapa temuan-temuan di Gua Braholo itu termasuk kategori modern karena sudah ada pemisahan. Jadi kayak ruang makan, sisa-sisa makanan itu banyak ditemukan di tengah. Yang di sini itu sisa-sisa makanan, kayak tulang-tulang sisa makanan. Terus kalau yang di pinggir itu kemungkinan banyak ditemukan tengkorak, jadi kerangka itu di pinggir kayak yang di situ itu ditemukan satu, terus di sini satu, kayak gitu. Itu semuanya di pinggir. Jadi kenapa istilahnya manusia purba yang tinggal di Gua Braholo itu tergolong sudah modern, karena udah membedakan mana ruang makan, mana yang istilahnya untuk pemakaman kayak gitu. Terus untuk di Gua Braholo sendiri juga hitungannya kan dilihat dari sirkulasinya kan pencahayaan maupun sirkulasi udara kan bagus. Memang untuk tempat tinggal biasanya yang seperti ini kayak gitu. Khususnya di desa Semuge itu ada 2 yang di penelitian, satu di Braholo sini, terus satu yang di Tritis. Kalau di Braholo ditemukan 4 kerangka, di Tritis 1 kerangka. Jadi kerangka yang ditemukan Gua Braholo itu kan setelah kan tim peneliti itu ada ahli tulang, ada ahli istilahnya sendiri-sendiri. Kalau kebetulan yang dari tim di Semuge biasanya kan tim peneliti itu ada yang dari kantor, terus ada mahasiswa dari UGM yang jurusan arkeologi, kemudian ada masyarakat sini. Jadi misalnya masyarakat sini itu bagian yang cuma istilahnya pas ngambil tanah, terus diayak, terus dicuci sampai penulisan misalnya ini kan kotak C. Jadi temuan di kotak C misalnya nanti apa saja itu ditulisin ya gitu, dijemur ya gitu. Nah, terus nanti kalau misalnya menemukan kerangka ataupun tengkorak gitu dari masyarakat ini nggak boleh megang. Jadi itu semuanya murni dari tim peneliti karena fosil yang ditemukan ataupun kerangka yang ditemukan itu kan sangat rapuh. Jadi harus berhati-hati itu jangan menggunakan kuas ataupun sekat kecil untuk menjaga istilahnya biar nggak rusak. Misalnya pun ditemukan itu langsung istilahnya ada penguatnya atau apa biar utuh.
Jadi kemarin pas ditemukan itu itu semuanya utuh. Nah, sebenarnya di penelitian terakhir yang rumpuan kemarin ditemukan kerangka cuman kepala aja, tapi karena rumpuan jadi hancur. Dikiranya cuman istilahnya batok kelapa, terus ini ternyata kerangka. Terus penggaliannya itu pakai apa? Kalau penggaliannya ini nggak menggunakan pacul ya. Jadi paling alat anunya itu paling cuman cetok. Jadi hati-hati sama hati-hati karena itu nggak istilahnya nggak mengejar terus harus 1 meter itu nggak. Paling cuman istilahnya pakai cetok cuman terus dikuas. Misalnya kayak gitu kan, ketemu tulang itu dikuas terus sampai kelihatan tulangnya itu semua, terus dikuas itu setelah itu diambil gambarnya, fotonya, baru nanti dikumpulin tulangnya terus diambil diayak gitu kan. Terus penggaliannya itu dari awal sampai akhir itu kira-kira berapa tahun? Itu di tahun 94 pertama kali, penelitian pertama itu 94, terus terakhir itu sebelum corona. Jadi baru banget ya yang terakhir? Itu yang halian ini, yang ditutup plastik itu yang 2 tahun kemarin. Jadi di tahun-tahun awal tuh seperti ini. Jadi setelah penelitian itu di kotak terus ditutup atasnya. Tahun berikutnya dibuka tinggal melanjutkan. Tapi dilihat dari struktur tanahnya yang di Gobroho itu gembur, terus sengnya itu nggak kuat lama karena istilahnya lembab kayak gitu toh. Terus ini banyak yang runtuh dan ada juga hewan yang masuk ke dalam dan nggak bisa keluar. Khususnya misalnya anjing itu nggak bisa, kucing pun bisa keluar. Tapi kan kemungkinan terakhirnya diputuskan untuk 2 tahun kemarin itu setelah penelitian ditutup. Tapi sebelum ditutup itu dikasih sekat plastik yang seperti itu. Jadi misalnya ada pengunjung masuk pun nggak berbahaya. Terus yang terakhir itu ditemukan apa Pak untuk penelitian yang pertama? 2 tahun kemarin itu banyak ditemukan sisa makanan kayak kerang laut. Ini sebagian besar kerang laut. Itu ketinggiannya itu luas juga. Ketinggiannya itu saya pernah naik ke situ itu, ketinggiannya itu lebih tinggi yang itu. Jadi itu rumah besar arahnya ke sana. Dulu pernah menggunakan bambu itu dipentang kayak gitu terus naik ke atas. Terus ternyata di situ tuh ada rongga besar, rumah kelelawar. Itu ruangannya luas. Jadi ketinggiannya langit-langitnya itu lebih, kalau ini ketinggiannya 15 meter, kira-kira sampai langit-langit, itu melebihi. Terus ada satu ruangan gua kecil yang di sana, yang pojok atas nanti naik. Itu yang ada stalagmit apa stalatit. Stalagmit itu batu yang kayak gitu deh. Ayo langsung naik weh. Langsung naik weh. Gua kecil. Jangan ambil gambarnya ya sana. Siapa dong? Kayak ini. Nah, ini yang terakhir itu seperti ini. Penelitian 2 tahun terakhir sebelum corona. Jadi setelah lubang seperti itu selesai, terus dikasih sekat plastik, terus ditutup. Jadi misalnya besok mau dilanjutkan untuk lebih dalam, ini tinggal dikeluarin tanahnya. Iya, dari plastiknya. Nek mereka niku napa nggih? Sing Mboten sik enten undak-undakane 3 nika. Oh, jadi sana itu tempat istilahnya hasil penelitian. Jadi tanah sing diambil dari kotak itu terus dibawa sana diayak untuk memisahkan antara tanah dan fosil. Hasil-hasil itu kayak tulang, batu, pemisahan itu di sana. Terus nanti nek wis diayak, dipisah, dibawa ke atas, dicuci. Itu pihak yang meneliti itu yang 2 tahun terakhir itu dari mana Pak? Dari Balai Pelestarian Cagar Budaya. Di sininya dulu ini bisa untuk duduk. Jadi pas di atas pintu masuk itu bisa untuk duduk. Oh iya. Masalahnya gini. Pintu masuk bisa untuk duduk.
Itu Bapak pernah masuk ini? Pernah. Ini cuman kecil, ruangannya paling segini tapi ke atas. Boleh masuk, Pak? Boleh, tapi jangan pakai baterai. Aku kan tahu deh. Mau nih masuk kan? Center saya. Duh. Kertasnya kan kayak ini ya. Niki batu apa, Pak? Ini tawatin. Urung Dan dulu ada itu masuk situ tuh, duduk di situ bisa. Tolong beli center. Wow, ini keren. Kertip siapa? Dek niki mboten nggih rumah kelelawar. Ini wonten, karena kan apa ya? Alah jarang nih. Kalau di sini ditemukan Di sini malah nggak di anu, enggak jadi nggak bahan di penelitian. bahan penelitian, bukan. Yang juga sampel sing bawah. Nah, ini kan mergo di kadang-kadang orang masuk dipukul ini loh, Iya. kayak gini. Saatnya Padahal artistik banget gitu. Rika Muda. Orang mana? Di endorse. Nanti Tika. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Sempat tenan dong seru. Ora apa-apa. Ora sakit kok. Mungkin segitu dulu ya. Kami berkenan belajar. Nah, terima kasih atas itu penjelasannya, terus waktunya juga. Ya sama-sama Mbak. Semoga apa yang istilahnya ada di Gobra ini bermanfaat khususnya untuk pendidikan dan istilahnya bagian dari sejarah ini nggak hilang kayak gitu. Mungkin saya banyak kekurangan dengan apapun saya mohon maaf. Dari kami juga mohon maaf mungkin ada salah kata atau bagian. Oh iya, sama-sama. Eits, mau kemana? Videonya belum selesai loh. Jangan lupa subscribe dan ini ada sedikit cerita singkat yang bisa menjadi referensi. Nggak usah lama-lama, yuk mari kita simak. Gua Braholo menghadap ke arah barat daya dan terletak pada ketinggian 357 meter di atas permukaan laut. Lantai gua mempunyai ketinggian 352 meter di atas permukaan laut, sebagian relatif datar dan sebagian miring. Kondisi lantai gua kering dengan langit-langit yang cukup tinggi mencapai 15 meter. Lebar ruangan kurang lebih 39 meter dan panjangnya kurang lebih 30 meter. Luas gua secara keseluruhan kurang lebih 1170 meter persegi. Dengan aspek ruangan tersebut membuat sirkulasi udara dan penyinaran sangat baik. Dari berbagai sudut pandang, bagian tengah gua sangat ideal sebagai hunian. Cagar budaya ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta sebagai benda yang punya arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Mungkin segitu dulu video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya dari Tuhan dan kesalahan datang dari setan. Kita hanya korban. Sekian dari saya, bila suaranya kurang jelas, sleep call saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.